Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan terlebih dahulu buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Jadi kurang lebih ada para fans dari Azov lovers yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana hubungan ataupun juga kedekatan Azov saat ini, karena sudah cukup lama ya saya tidak membacakan tentang mereka berdua. Jadi saya akan memprioritaskan mereka terlebih dahulu. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sebelum mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramakan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama untuk Azov. Ini dia kartu yang pertama. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 buah pedang dan terlihat ada 3 orang laki-laki ya, 1, 2, 3, dan salah satunya sedang membawa 2 buah pedang dan di tangan kanannya ini sambil memegang 1 buah pedang. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat untuk Rangga Azov ini terlihat masih sama seperti dulu. Kemudian juga meskipun mereka berdua saat ini tidak sering bersama, dalam arti adalah tidak satu project ataupun juga tidak satu paket, mereka berdua itu masih memiliki chemistry yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan memang mereka berdua nantinya akan dipertemukan lagi sebagai kekasih dalam sinetron ataupun juga video klip ataupun project-project yang lainnya, mereka berdua itu tidak akan luntur. Mereka berdua masih akan tetap memiliki chemistry yang sangat luar biasa. Karena menurut saya secara tidak langsung antara Heiko dan juga Rangga Azov, meskipun sudah tidak sering bersama, tidak kemudian setiap hari lah ya, kalau misalkan dulu masih satu project itu tiap hari ketemu, tiap hari bisa saling berhubungan satu sama lain, entah itu berbicara ataupun juga ada adu acting ya. Kalau saat ini intensitas memang agak menurun, tapi itu hanya sebatas antara dua fisik ini ya, antara Heiko dan juga Rangga Azov. Mereka berdua jarang bertemu, tapi tetap ada chemistry yang bagus. Ikatan mereka berdua terlihat masih sangat luar biasa. Jadi ini yang menjadi sebuah keistimewaan sendiri untuk Heiko dan juga Rangga Azov yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang lain ataupun juga pasangan lainnya yang mungkin sempat digadang-gadang bahwa mereka berdua itu sangat cocok saat bersama, tapi nyatanya setelah melewati beberapa waktu itu ada sesuatu ya, ada sesuatu yang membuat mereka berdua itu jadi nggak seperti dahulu lagi. Tapi nyatanya untuk Azov dan juga Heiko, mereka berdua memiliki keistimewaan tersendiri. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Lagi-lagi muncul kartu yang berlambang pedang. Di sini ada 4 buah pedang, 1, 2, 3, 4, dan terlihat ada seseorang yang sedang
posisinya itu sedang tertidur ataupun juga terlentang sambil tangannya posisinya seperti ini ya. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat meskipun mereka berdua tidak bersama, meskipun mereka entah sering berjauhan ya, tidak seperti dahulu lagi, tidak satu proyek lagi, tapi mereka berdua itu masih tetap saling memikirkan satu sama lain. Jadi antara Haiko dan juga Rangga Azov itu masih ada sebuah pemikiran ataupun juga sebuah angan-angan di antara mereka berdua. Biasanya ataupun juga di waktu yang dahulu saat mereka masih bersama, saat mereka masih satu proyek, ada sebuah kebiasaan ataupun beberapa hal yang membuat mereka berdua itu masih selalu ingat satu sama lain. Nah, itu menjadi faktor yang membuat Haiko dan juga Rangga Azov itu chemistry-nya masih dapat, ikatannya itu juga masih ada, sehingga mungkin itu menjadi salah satu keistimewaan yang tadi sempat saya singgung antara Haiko dan juga Rangga Azov. Keistimewaan di antara mereka berdua salah satunya adalah meskipun berjauhan tapi mereka masih tetap saling memikirkan, mereka masih saling mendoakan, dan itu menjadi sebuah faktor yang bisa membuat antara Haiko dan juga Rangga Azov itu masih tetap dekat ya, dekat secara batin, tapi fisiknya ataupun juga pada kenyataannya mereka itu jarang ketemu. Tapi itu nggak masalah, karena kalau misalkan sudah sampai di tahap itu ya, tahap itu adalah saat ikatan batin ataupun juga pemikiran mereka kemudian juga angan-angan mereka itu juga hampir sama, itu secara tidak langsung akan membuat mereka seperti ada ikatan tertentu, ada ikatan yang cukup istimewa di antara mereka berdua. Dan di kartu yang kedua ini lebih menunjukkan bahwa antara Haiko dan juga Rangga Azov meskipun saling jauh tapi masih tetap saling mendoakan dan juga saling support satu sama lain. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Ini dia kartu yang ketiga ataupun juga kartu yang terakhir. Di sini muncul kartu yang berlambang koin emas ya, koin emas berlambang bintang. Ada 4 buah, 1, 2, 3, 4. Meskipun ada gambar yang berbeda, karena di kartu yang pertama dan kedua adalah lambang pedang, dan di kartu yang ketiga muncul kartu yang berlambang koin emas berlambang bintang, tapi jumlahnya hampir sama ya. Ini cukup unik karena di kartu yang pertama ini adalah 5 buah pedang ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 buah pedang. Dan di kartu yang kedua juga muncul lambang pedang tapi 4 ya, ada pengurangan. Dan kartu yang ketiga itu lambangnya adalah koin emas, dan ini jumlahnya sama 4. Jadi untuk ketiga kartu ini seperti memiliki keterkaitan dan juga pertanda yang cukup bagus. Di kartu yang ketiga lebih menunjukkan bahwa antara Haiko dan juga Rangga Azov, kebersamaan mereka berdua itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Dalam arti adalah banyak orang yang berharap, banyak orang yang mendoakan dan juga mendukung supaya Rangga Azov dan juga Haiko van der Vecken itu bisa selalu bersama. Kalau misalkan selalu bersama itu bisa multitafsir. Bersama dalam arti adalah untuk hidup bersama, bersama juga untuk bisa satu project lagi ya. Kalau misalkan itu semua adalah doa yang bagus, pastinya Haiko dan juga Azov pastinya senang lah ya kalau didoakan yang bagus-bagus seperti itu. Dan dari ketiga kartu ini saya lebih melihat banyak sekali sisi positif di sini. Lebih banyak bagaimana para fans ataupun juga para netizen yang mendoakan supaya mereka itu bisa bersama. Kemudian juga beberapa faktor yang menurut saya itu istimewa antara Haiko dan juga Azov yang memiliki sebuah keterikatan yang mungkin sebagian orang juga merasakan hal itu. Mereka meskipun jauh, meskipun tidak sering bersama,
tidak seperti dahulu lagi di mana mereka satu project, tapi mereka ya saat ini masih bisa memiliki hubungan yang bagus. Meskipun tidak satu project, mereka masih saling mendoakan satu sama lain. Kemudian juga banyak orang yang masih mendoakan supaya mereka berdua itu bisa menjadi benar-benar sepasang kekasih di dunia nyata. Karena kalau kita ngomongin tentang sepasang kekasih antara Haiko dan juga Azov di project mereka yang mereka bintangi, itu udah lebih dari satu, lebih dari dua lah ya kebersamaan mereka berdua. Jadi saya rasa doa dan juga dukungan dari para netizen itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan juga doa-doa positif untuk Haiko dan juga Rangga Azov. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Haiko dan juga Rangga Azov. Semoga apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan di kehidupan mereka bisa diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Guru mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.